Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena ketika kita memulai hari-hari hidup kita bersama dengan firman Tuhan, maka ada janji Tuhan Yesus dalam hidup kita yang pasti tergenapi, yaitu carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita adalah orang-orang yang hidup karena janji Tuhan, dan itu yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita saudara. Sehingga apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun pergumulan, masalah kita hari-hari ini, kita percaya janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk, di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya percaya janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup saya. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bantu membagikan kembali apa yang kita dapati pagi hari ini sebagai renungan singkat. Saya percaya apa yang memberkati saudara dan saya itu juga akan memberkati banyak orang. Sehingga akhirnya melalui hidup kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya melalui sosial media kita, melalui WhatsApp kita, melalui gadget kita, dan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena setiap hari adalah hari berkat, hari mujizat, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dan hari ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, Tuhan tuntun kami, arahkan kami dalam tuntunan roh-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kesehatian itu ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam kesehatian. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang seperti ini dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang, bicara tentang dua orang, bicara tentang kesepakatan, bicara tentang kesehatian. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, sama-sama bilang sama saya sepakat, meminta apapun juga, saudara dikasih dalam Tuhan, meminta apapun juga, Yesus bilang apa? Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Oh haleluya. Saudara lihat, ada kuasa dalam kesepakatan. Ada kuasa dalam kesatuan hati antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, ya kan, adik dan kakak, dalam kesepakatan dalam pekerjaan Tuhan, dalam kesepakatan dalam pelayanan Tuhan. Ketika ada sepakat, ada kesatuhatian, maka Tuhan yang sendiri yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Alkitab jelas mencatat di dalam kesepakatan dua orang meminta sesuatu akan dikabulkan. Bukan berarti kalau hanya sendiri tidak dikabulkan ya saudara ya, bukan itu. Jadi ini bukan bicara tentang doa atau permintaannya, tapi ini bicara tentang kesehatiannya. Karena satu orang pun, Alkitab jelas katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sendiri pun saudara dan saya berdoa ada kuasa. Tetapi hari ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita bahwa di dalam kesehatian, di dalam kesepakatan dua orang saudara, maka engkau akan lihat perkara-perkara dahsyat, engkau akan lihat permintaanmu dikabulkan. Itu sebabnya kenapa sampai hari ini yang dikerjakan oleh si jahat adalah memecah belah. Kenapa? Karena si jahat gak mau doa-doa kita dijawab Tuhan. Karena si jahat mau setiap kita sendiri-sendiri berjalan. Pemecah belah itu akan nyata dalam kehidupan orang percaya ketika dia ada dan dia lihat, oh benar saya hidup di akhir zaman. Lihat dalam Yudas pasal yang pertama, Yudas ayat 18 dan ayat 19. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman. Perhatikan,
Akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Siapa mereka? Ayat 19 ditujukan siapa itu pengejek-pengejek itu. Ayat 19 bilang begini, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini Alkitab sudah mencatat akan tampil si pemecah belah. Si jahat akan memakai oknum-oknum antek-anteknya orang-orangnya untuk memecah belah persatuan orang percaya. Tujuannya sederhana, supaya tidak ada kesehatian, supaya tidak ada kesepakatan. Karena si jahat tahu bahwa ketika ada kesepakatan maka Tuhan menjawab dari sorganya yang kudus. Itu sebabnya kenapa yang hari-hari ini digencarkan adalah perpecahan. Suami istri ribut sehingga ujung-ujungnya tidak ada kesepakatan. Susah saudara kalau suami istri ribut, orang tua anak bertengkar, tidak ada kesepakatan dalam doamu, maka engkau tidak akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam doa-doamu. Susah. Karena itu pastikan dimanapun saudara berada hari ini, ayo melalui program Bible and Coffee ini saya ajak setiap umat Tuhan memulai hari kita. Kalau kita tahu mungkin kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak mertua, atau sebagai menantu, atau adik dengan kakak. Ingat, ayo adakan pendamaian. Biarin kita merendahkan diri lah. Kita yang ajakan perdamaian, gak apa-apa. Kita yang rindu untuk berdamai. Kenapa? Karena kita menyadari yang si jahat inginkan menjelang akhir zaman ini adalah pemecahan. Karena ketika keluarga terpecah-pecah, anak-anak Tuhan terpecah-pecah, maka tidak ada kuasa dalam doa-doa kita. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, ayo bersatu. Ayo bersatu, ayo bergandengan tangan. Adakan kesehatian, adakan kesepakatan, adakan doa bersama-sama. Karena saya percaya ketika ada kesepakatan, ada kesehatian, Alkitab katakan, maka doamu akan dikabulkan, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dimanapun saudara berada hari ini, melalui program ini saya ajak setiap umat Tuhan, ayo kita bersepakat yuk, ayo bersehati, ayo berdamai. Karena ingat, si jahat hari-hari ini akan menggencarkan serangannya untuk memecah belah. Baik komunitas, baik gereja, rumah tangga, dia akan mecah belah. Tujuannya satu, supaya ketika umat Tuhan terpecah-pecah, maka tidak ada kuasa dalam doa mereka. Kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan bahwa sungguh ada kuasa dalam kesepakatan, ada kuasa dalam kesatuan hati dari anak-anak Tuhan. Itu sebabnya hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mau berjaga-jaga, kami mau menjaga hati kami mau menjaga hidup kami Tuhan, agar selalu hidup rukun bersama satu dengan yang lain. Mungkin kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang-orang tua, orang muda, sebagai anak-anak, sebagai adik, sebagai kakak, mertua, ataupun menantu, bahkan kami pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, hari ini kami percaya bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman-Mu. Kami dibukakan satu peristiwa bahwa di akhir zaman ini akan datang pengejek-pengejek, yaitu mereka yang memecah belah orang percaya. Dan kami percaya ketika hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami mau tetap terus memegang kesatuan hati. Kami mau tetap terus bersepakat satu dengan yang lain. Karena dalam kesepakatan, dalam kesehatian ada terobosan, ada kuasa, ada mujizat, ada lawatan Allah. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Allah yang kuat. Biarlah kuasa Tuhan, jamahan Tuhan ada atas kami. Yang sakit Allah sembuhkan, jamaah Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, yang memiliki kerinduan untuk jalan-jalan dibukakan hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Ketika mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mereka akan lihat terobosan yang dahsyat dalam hidup-Mu. Mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Tetaplah bersatu. Karena dalam kesatuan, dalam kesepakatan, dalam kesehatian, ada kuasa dalam setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati.